Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Kaum Al-Musaddiq, bukan Musaddiq. Ada orangnya? Nggak ada. Para pengurus semuanya, MC kita, Bapak Anjar juga sesepuh. Pak Haji Andi ada? Pak Haji Nasir ada? Pak Haji Nasir? Belum selesai ntar pulang dia biasanya. Dipanggil Kapolda langsung. Semuanya. Pak Edi ada? Pak Edi? Nah, Pak Haji Sukron ada ya? Semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir di sini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan kita bertemu pada bulan Agustus, peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun kita sudah lama merdeka, tapi memang belum sepenuhnya merdeka benar, karena keadilan dan kemakmuran belum rata. Tetapi patut kita syukuri nikmat kemerdekaan. Mudah-mudahan para pahlawan Indonesia Allah ampuni dosa-dosanya dan diangkat sebagai syuhada oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ini Allah beri kemampuan untuk mengisi nikmat kemerdekaan dengan berbagai macam amal soleh. Walaupun kenyataannya perlombaan-perlombaan yang terjadi saat ini yang diadakan itu sebagian jauh dari amal soleh, justru maksiat kepada Allah, atau enggak ngedidik. Ya, lomba makan kerupuk mendidik enggak itu? Itu nyelisih sunnah. Anehnya diem-diem anak saya itu ikut lomba yang kecil itu, umur 3 tahun, 2 kali lomba makan kerupuk menang terus. menang mah lomba makan kerupuk, umur 3 tahun. Ampun dah kayak bapaknya. Dulu saya juga menang makan kerupuk melulu. Turun ke anaknya. Aduh. Diem-diem nggak ngomong-ngomong ikut lomba. Umur 3 tahun. Dan selalu menang kalau lomba makan kerupuk, udah 2 kali. Ya Allah. Ini kan nggak mendidik sebenarnya ya. Lomba apa? Pakai daster laki-laki ya. Insyaallah. Ini sebuah kenyataan. Lomba balap karung akhirnya nggak menang-menang. Ya balap karung, dikarungin melulu kita. Ya kan? Dikarungin melulu. Ini kita akhirnya nggak cepet, nggak satset. Ya dikarungin loh, kayak zaman Jepang. Ya begitulah kenyataannya. Lomba panjat pinang. Walaupun di sini pinang. Ini juga sebenarnya kan itu budaya Belanda itu, hiburan noni-noni itu. Untuk melihat orang Indonesia saling menginjak dengan hadiah yang beberapa keping golden saja. Nah, ya banyaklah. Itu agak mending, nggak maksiat. Tapi ada yang maksiat kan, lomba joget laki perempuan, masya Allah. Nenek moyang kita itu meraih kemerdekaan dengan cucuran darah, keringat, air mata, doa, tahajud, nyawa dikorbankan agar kita bisa menikmati kemerdekaan bebas dari penjajah. Lalu kita memperingatinya kok begitu amat. Malamnya pesta dangdutan, gila lagi. Itulah sebuah kenyataan. Makanya kayaknya kita ini kufur nikmat, saya pribadi itu, sehingga kita itu nggak makmur yang memperingati kemerdekaan dengan maksiat tuh.
dan mengisi kemerdekaan juga dengan jauh dari amal soleh sebagian kita. Salawat dan salam semoga selalu terkirim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini Allah tetapkan, Allah beri kemampuan untuk selalu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sunnatu safinatun nuh, man raqibaha naja wa man takhallafa halaka wa ghariqa. Sunnah Nabi itu diibaratkan perahu Nabi Nuh. Perahu Nabi Nuh waktu banjir bandang itu, siapa yang ikut selamat, yang nggak ikut tenggelam. Walaupun anaknya Nabi Nuh juga nggak ikut, tenggelam. Sama, kita hidup di akhir zaman yang banyak kemaksiatan, banyak bid'ah mungkara. Siapapun yang masih berpegang pada sunnah Rasulullah berarti seperti naik perahu Nabi Nuh ketika ada banjir bandang. Siapa yang menyelisih sunnah, alamat tenggelam dalam kesyirikan, tenggelam dalam kemaksiatan, hancur dengan bid'ah mungkaroh. Ini kata Imam Malik, bukan kata saya. Saudara-saudaraku semuanya, mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya, pagi ini Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Allah catat kita sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita wafat dalam kondisi husnul khatimah. Yang masih kurang sehat, sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Yang masih sempit rezekinya, mudah-mudahan Allah lapangkan pagi ini. Yang masih punya hutang segera lunas hutangnya. Yang mungkin masih sendiri, mudah-mudahan segera dikasih jodoh oleh Allah. Yang belum punya anak, mudah-mudahan dikasih anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita, masih surat An-Naba. Ini ayat-ayat terakhir setelah Allah berbicara tentang kondisi orang-orang yang di surga dengan berbagai macam kenikmatan, mendapatkan mafazah, keberuntungan, kebun-kebun yang indah, termasuk para istri-istri. Saya katakan para istri-istri. Jadi laki-laki nanti mendapatkan lebih dari satu. Jangan khawatir, Pak Haji Nasir. Sekarang satu, tapi kalau masuk surga dapat 70. Perawan terus dan perawan terus. Jadi, dan memang mohon maaf itu, ibadah yang paling lama itu ibadah nikah. Kalau sholat di dunia doang kan, zakat di dunia doang, puasa di dunia. Kalau nikah sampai ke surga, paling lama Pak Haji Nasir. Dan mudah-mudahan kita termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Setelah Allah membahas tentang balasan ahli surga, Allah menyatakan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah itu Rabb yang mengatur, yang mengendalikan, yang menata langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang di antara langit dan bumi, termasuk angkasa. Semua itu adalah Allah yang mengatur, kuasa segala-galanya.
Matahari mau terbit dan tidak, itu Allah yang mengatur. Matahari mau gerhana atau tidak, Allah yang mengatur. Ombak yang bergulung, tsunami, gempa bumi, semuanya Allah yang mengatur. Punya segala-galanya, kuasa segala-galanya. Tapi ingat, ayat ini Ar-Rahman, Allah maha segala-galanya, mengatur semuanya, tapi tetap Allah itu Ar-Rahman, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih. Walaupun diterjemahkan Allah maha pengasih, itu terjemahan kurang pas. Jadi walaupun Allah itu bisa mengatur semuanya, Allah nggak diktator. Walaupun Allah itu mengendalikan alam semesta ini, langit dan bumi semua berada di tangan kekuasaan Allah, tetap Allah itu Ar-Rahman, Allah belas kasih kepada semuanya makhluk. Termasuk orang kafir dikasih makan, orang yang maksiat dikasih makan. Ini Ar-Rahman. Kalau kita, mungkin saya pribadi kalau punya kekuasaan sedikit aja, udah nggak ada Rahman lagi, udah. Yang ada apa? Jabbar, diktator. Semuanya pengen dikuasai, semuanya pengen disikat habis. Yang penting dia sendirinya. Tapi Allah itu Ar-Rahman, pengasih cinta kasih sayang kepada makhluknya. Allah memberi sebelum kita meminta. Kita butuh matahari, tapi Allah sudah memberi matahari sebelum kita meminta. Kita butuh rembulan, Allah sudah memberi rembulan sebelum kita minta. Allah memberikan hujan, Allah memberikan laut, Allah memberikan semuanya kepada kita sebelum kita meminta. Kita punya mata, telinga, mulut. Nggak pernah kita minta telinga, nggak pernah kita minta mata, nggak pernah kita minta mulut, tapi Allah sudah memberikan segalanya kepada kita. Ar-Rahman. Ini. Tapi ingat, ketika di akhirat nanti la yamlikuna minhu khitaba. Semua makhluk tidak ada yang memulai berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Menengklekep kata orang Jawa. Nggak ada yang berani ngomong. Disinilah kenapa ada ayat Maliki Yaumiddin, pemilik hari pemilik hari kiamat, pemilik yang memiliki, yang merajai. Kenapa? Kekuasaan Allah nampak pada hari kiamat nanti. La yamlikuna minhu khitaba. Ngomong saja udah nggak bisa makhluk, seluruh makhluk, kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada yang bisa berbicara, semuanya tunduk kepada Allah. Kalau di dunia banyak orang maksiat menentang Allah, tapi kalau nanti di akhirat nggak bisa, ngomong saja udah nggak bisa. Di sini kekuasaan Allah nampak. Maliki Yaumiddin. Tuh. Ini luar biasa. Sehingga kata Ibnu Katsir ditafsirkan la yamlikuna minhu khitaba, la yaqdiru ahadun ala ibtida'i mukhatabatihi illa bi'idnihi. Jadi manusia itu, makhluk manapun tidak akan bisa untuk memulai berbicara kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua makhluk. Inilah kekuasaan Allah begitu nampak. Maka ayat-ayat ini sebenarnya harus menancap di hati kita.
Supaya apa? Kita ingat akhirat. Jangan cuma dunia dan dunia terus. Pagi mikir dunia, siang mencari dunia, malam mikir dunia. Sama sekali tidak memikirkan akhirat. Padahal dunia cuma sementara, akhirat selamanya. Mencari kekuasaan dengan segala cara, padahal kekuasaan dunia cuma berapa tahun sih? 5 tahun, 10 tahun. Anggota dewan berapa tahun sih? 5 tahun. Itu pun dikejar-kejar dengan cara apa? Menghalalkan segala cara. Serangan fajar pun miliaran dilakukan untuk mendapatkan jabatan 5 tahun. Tapi giliran untuk sodako, untuk akhirat, alasannya nggak punya duit. Dia kan? Anggota dewan cuma berapa tahun? 5 tahun. Itu pun dikejar dengan apa? Serangan fajar. Walaupun pagi hari juga ngasihnya. Ya Allah, menghalalkan segala cara. Sogok sana, sogok sini. Yang penting dapat jabatan. Setelah nggak dapat, stres. Ya kan? Masuk rumah sakit jiwa, ngomong yang lantur, bangun jalan dipacul lagi jalannya, nyumbang karpet masjid diambil karpetnya. Kenapa nggak jadi? Nggak jadi. Insya Allah pangkat jabatan cuma 5 tahun. Kita ingat akhirat. Gitu kan? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Yauma, pada hari itu, ketika di mahsyar ini, pada yaumul hasr, semuanya makhluk dikumpulkan di satu tempat mahsyar. Mahsyar itu artinya tempat berkumpulnya makhluk semuanya, dari zaman awal sampai akhir semuanya dikumpulkan. Yauma yaqumur ruhu, pada hari itu berdirilah ruh wal malaikatu, malaikat. Entah berapa miliar jumlah malaikat, kita nggak tahu. Emang dikira malaikat cuma 1-2, miliaran jumlah malaikat. Berarti kita bisa melihat malaikat. Ya kelihatan malaikat. Kalau sekarang nggak kelihatan, nanti kelihatan. Sofa, semuanya berbaris. La yatakallamuna, mereka tidak berbicara, illa, kecuali man adina lahu rahmanu, kecuali orang-orang yang dikasih izin oleh Allah yang Rahman, wa qala shawaba, dan dia berkata shawaba, kebenaran. Ini kondisi makhluk nanti ternyata apa? Dibariskan, baris sof, berbaris. Cuma tentunya ketika berbaris ini macam-macam. Ada barisannya Firaun, tokonya Firaun, di belakangnya para pemerintah, penguasa-penguasa yang zalim, yang mengubah hukum Allah. Ini di belakangnya siapa? Firaun. Menteri-menteri yang mendukung keputusan presiden yang salah, Haman tuh, penjilat Firaun kan Haman. Yang suka menentang Islam, Abu Jahal tuh, di belakangnya baris kelompok Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi yuksaru mar'u ma'aman ahabba, orang itu akan dikumpulkan, dibariskan bersama orang yang dicintai. Makhluk nanti semuanya berbaris, sampai malaikat-malaikat pun berbaris. Ayat ini dimulai dengan yauma yaqumur ruh, pada hari itu berdiri ar-ruh.
Sebagian ulama mengatakan ruh di sini adalah malaikat Jibril. Sebagian ulama mengatakan ini adalah makhluk yang paling besar, wallahu a'lam. Tapi kebanyakan mengatakan itu adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia, yang membawa wahyu, yang menyampaikan wahyu. Sehingga mayoritas ulama mengatakan yauma yaqumur ruhu, pada hari itu berdiri malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan wahyu. Tapi kita nggak bisa ngomong sama malaikat Jibril, kecuali ada siapa itu yang bisa ngomong sama malaikat Jibril? Malaikat Israel dinego, ada kan? Siapa itu? Yang ngerti bahasa Suryani, makoli itu. Wal malaika, malaika itu jamak, jumlahnya nggak terhingga. Saya nggak tahu itu dari mana asalnya. Yang wajib diketahui malaikat 10. Kata siapa? Saya belum tahu itu hadisnya itu. Mau alam. Yang jelas malaikat itu banyak, miliaran jumlah malaikat. Malaikat yang sip-sipan kan nggak disebutkan itu. Kenapa kita sunnah dzikir pagi petang, melakukan amal soleh ketika pagi dan petang, sedekah waktu subuh? Kenapa ada pergantian malaikat? Malaikat yang sip-sipan nggak pernah disebutkan. Kan ada tuh malaikat malam, kalau sudah subuh datang maka naik, turunlah malaikat siang, begitu selanjutnya. Jadi malaikat ada yang sip-sipan. Jumlah malaikat sangat banyak sekali. Nanti belum makhluk manusia, belum jin, semuanya berbaris. Dan ternyata mereka itu la yatakallamuna, mereka tidak bisa berbicara, nggak ada yang ngobrol kecuali orang yang mendapatkan izin dari Allah yang Rahman untuk berbicara. Taruhlah berbicara waqala shawaba, mereka berbicara kebenaran, kejujuran. Jadi yang dikasih kehormatan oleh Allah adalah orang-orang yang berbicara kejujuran, kebenaran. Bahkan sebagian ulama mengatakan shawaba, kebenaran di situ adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat yang tidak ada tandingannya. Karena kalimat itulah Allah membentangkan langit dan bumi. Karena kalimat itulah Allah memerintahkan kepada kita untuk rukuk dan sujud. Karena kalimat itulah Allah memerintahkan kita untuk berjuang di jalannya, berdakwah di jalannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Endingnya apa? La ilaha illallah. Jadi semuanya akan merujuk kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita ngaji kayak begini supaya kita betul-betul paham la ilaha illallah. Bahkan ketika kita mau meninggal, ucapan yang sangat dianjurkan adalah kalimat la ilaha illallah. Tuh, kita disuruh talqin kan, la ilaha illallah. Sampai ada hadis man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia kalimat la ilaha illallah, dijamin pasti masuk surga. Allah menciptakan surga karena kalimat apa? La ilaha illallah. Dan kalimat ini la ilaha illallah itu dijelaskan sangat detail, sangat memukau oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad dalam pembukaannya. Itu sangat cakep sekali.
berbicara tentang la ilaha illallah. Hidup dan mati kita karena apa? La ilaha illallah. Wa qala shawaba, sampai yang diizinkan oleh Allah berbicara wa qala shawaba, yang diucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi nggak main-main kalimat itu. Sampai di akhirat pun ngomong begitu. Makanya kita itu minta apa? Husnul khatimah. Supaya apa? Ketika kita mau meninggal lancar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang sering kita dengerin apa? Bersair, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Biasanya begitu kan, dilakukan habis ngaji, biasanya taklim, kadang pujian-pujian gitu. Selalu minta begitu. Waktu saya ngaji di Riyadhut Tafsir bagian Tuangan Bogor itu, ketika habis ngaji pasti baca doa itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilahnya saya membaca kalimat la ilaha illallah, saya mendapatkan husnul khatimah. Tuh. Di dunia lancar mengucapkan la ilaha illallah, sehingga kita dicatat wafat dalam kondisi husnul khatimah. Dan di akhirat ketika berdiri di mahsyar, ternyata yang mendapatkan izin dari Allah adalah orang yang mengucapkan shawabah, kebenaran, dan kebenaran mutlak yang tidak ada tandingannya adalah kalimat la ilaha illallah. Udah nggak bisa dibantah lagi. Makanya kita harus sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang toreko kadang-kadang ya sampai geleng-geleng. Asallah. Ini penting ini, supaya kita memahami. Maka sebenarnya yang kita ajarkan pertama kali kepada anak kita apa? La ilaha illallah. Kita buka pendengaran anak kita, kita buka mata anak kita dengan apa? Kalimat la ilaha illallah. Itu sebenarnya, sehingga imannya menancap gitu. La ilaha illallah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, makanya kita berusaha untuk mengamalkan kalimat itu. Karena la ilaha illallah itu bukan hanya diucapkan, tapi juga ada kemantapan di hati dan diamalkan. Kalimat tauhid itu nggak cukup diucapkan saja, tapi harus nampak dalam kehidupan tingkah laku kita. Kalau sudah la ilaha illallah, maka semuanya itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita meyakini bahwa hidup dan mati kita adalah ada di bawah kekuasaan Allah. Bagaimanapun kita miskin, dunia datang kepada kita, menggoda kita agar kita murtad, maka kita tetap teguh kepada la ilaha illallah. Kan ada orang gara-gara kawin murtad, kan ada kan? Bahkan kasus pernah terjadi penghafal Quran 30 juz murtad karena kawin sama gadis Romawi kan? Gitu. Nggak bergeser. Nggak bergeser imannya, apapun godaannya. Dan salafus saleh, para sahabat-sahabat memberikan contoh kepada kita bagaimana perjuangan awal-awal mereka itu untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu tantangannya itu berat. Sampai siapa? Sumayyah
wanita yang pertama kali syahid dalam Islam, dipaksa untuk murtad dari agama Allah, nggak mau, sampai ditelanjangi, dibakar hidup-hidup, kemudian ditusuk kemaluannya dengan tombak, tembus. Wanita syahid pertama kali dalam Islam di zaman Rasulullah adalah Sumayyah, ibunya Amr bin Yasir. Suaminya dibakar, meninggal. Untuk apa itu? Mempertahankan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bilal bin Rabah termasuknya, Khabbab bin Ar. Mereka disiksa gara-gara apa? Teguh dengan la ilaha illallah. Termasuk sahabat Hudzaifah As-Sahmi ketika zaman Umar bin Khattab, ketika ditangkap oleh orang-orang Romawi, dipaksa untuk murtad, sampai akhirnya disalib, tangan dan kakinya dipaku, disiksa, dicambukin, tangan dan kakinya dipaku, disalib, dicambukin, disuruh apa? Murtad dari agama Allah, tetap mengatakan la ilaha illallah. Saking capeknya orang Romawi menyiksa, akhirnya diturunin. Dia apa yang digertak dengan penggorengan yang besar, minyak mendidih, diambil itu salah dua prajurit Islam yang ditangkap, dilempar ke dalam, langsung tinggal tulang di hadapan sahabat Hudzaifah As-Sahmi. Apa yang terjadi? Sahabat tersebut melihat, menangis. Ini orang Romawi dikira sudah luluh kali. Gimana? Mau masuk ke agama Nasrani? Apa kata beliau? Saya menangis bukan karena takut mati. Saya menangis kenapa Allah menciptakan nyawa saya cuma satu. Andaikan Allah menciptakan nyawa saya yang sama dengan jumlah rambut di kepala saya, maka semuanya aku korbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bergeming. Tidak bergeming. Akhirnya ditahan di dalam kamar yang penuh dengan bau. Di situ dihabsi apa? Daging babi dan khamr selama 3 hari 3 malam. Pun nggak disentuh. Kenapa? Mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya ditawari kemewahan, dimasukkan ke dalam kamar yang begitu indah. Kalau mungkin sekarang sudah ber-AC gitu ya, kasur empuk. Ditaruh di kamar yang begitu indah, dimasukkan gadis Romawi yang paling cantik, macan pokoknya, digoda. Begitu mau disentuh, apa yang diucapkan? Kalimat la ilaha illallah. Mundur dia sampai pagi, nggak bisa. Nggak tahu kalau kita mah cakep. Itu loh, dapat ayam kampung. Nggak tahu Pak Haji Nasir mah. Ada orangnya masih ada. Tuh. Kalimat la ilaha illallah. Makanya yang dikasih izin oleh Allah adalah orang-orang yang waqala shawabah di akhirat nanti, penghormatan yang luar biasa. Karena semua makhluk tidak berani berbicara, yang berani cuma dapat izin dari Allah. Itu pun yang diucapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Dzalika yaumul haqq, itulah hari yang pasti akan terjadi. Hari kiamat disebut dengan al yaumul haqq, hari yang pasti, kebenarannya pasti terjadi, nggak mungkin tidak, pasti. Ini harus kita pahami bahwasanya hari kiamat pasti terjadi, sampai disebutkan oleh Allah dzalikal yaumul haqq, hari yang pasti terjadi. Kapan itu hari kiamat? Kapan terjadinya? Wallahu a'lam, kita nggak tahu.
Cuma tanda-tandanya semakin dekat. Walaupun sekarang itu belum tanda-tanda kubro, tapi kita sudah digiring untuk menuju tanda-tanda kubro. Alamat-alamat besar mendekati hari kiamat nanti. Naudzubillah, jangan sampai kita ketemu hari kiamat. Hari kiamat pasti terjadi. Makanya faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang mau maka dia menjadikan ila rabbi, kepada Tuhannya, ma'aba, jalan kembali. Jadi setelah kita mengakui bahwa hari kiamat itu pasti terjadi, maka kita harus menjadikan sebagai ila rabbihi ma'aba. Kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita titi, yang kita jalani adalah siratal mustaqim. Jalan para nabi, jalan para ulama, jalan orang-orang yang soleh. Maka di sini sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk meniti jalan orang-orang yang soleh. Maka kita harus mengikuti orang-orang yang soleh, mengikuti para ulama yang lurus. Itu loh. Untuk mencontoh Rasulullah perlu adanya ulama-ulama yang lurus. Saya pengen mencontoh Rasulullah langsung, ya gak bisa kita. Melalui apa? Lisan-lisan ulama yang menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Kita nggak ketemu sama Nabi kok. Makanya setelah kita meyakini bahwa hari kiamat pasti terjadi, mbok kita itu meniti jalan yang lurus, jalan di mana Allah ridho kepada kita. Maka apapun yang kita lakukan, pertanyaannya adalah Allah ridho atau tidak. Ini jalan bener apa enggak sih? Gitu loh. Jangan hidup ini asal saja. Kita harus selalu bertanya, ini jalan bener apa enggak? Yang kita lakukan bener apa enggak sih? Gitu. Kenapa? Kita akan bertemu dengan al-yaumul haq. Kalau sudah al-yaumul haq, apapun yang kita lakukan akan terbongkar. Nanti di ujung ayat ada itu. Kalau sudah terjadi hari kiamat, sedikit apa yang kita lakukan berupa kemaksiatan pasti ketahuan, ada catatannya. Itu loh. Kalau di dunia bisa kita berbohong, kita bisa sogok hakim, bisa kita sogok masyarakat, tapi di akhirat nggak bisa. Sudah maliki yaumiddin, dan itu adalah yaumul haqq, hari yang pasti terjadi, hari yang penuh dengan kebenaran, tidak ada yang namanya penipuan. Makanya kita harus menjadikan jalan Allah sebagai jalan yang harus kita titi. Caranya bagaimana? Ya kita harus ngaji supaya kita mengerti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nggak mungkin kita paham Sunnah Rasulullah, nggak mungkin kita paham Al-Quran kecuali kita harus taklim. Nah iya kan, bener. Ya silakan. Selamat. Temui Kapolda dulu dah. Asallah. Yes, nggak apa-apa. Tapi bagus, tetap dapat pahala ngaji. Maka kita ini untuk meniti jalan kebenaran itu perlu adanya ilmu, kan begitu. Makanya innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para orang-orang yang ahli ilmu, ulama itu orang yang berilmu, pewaris para nabi. Yang mewarisi para nabi itu cuma satu kelompok, yaitu ahli ilmu ulama. Nggak ada lagi, udah itu loh. Kalau dunia udah nggak ada ulama, udah selesai. Gelap. Tanda hari kiamat gimana? Tidak ada ulama. Ulama cabut satu-satu. Kayak sekarang kan, ulama-ulama besar sudah mulai nggak ada. Ya Allah. Maka kita berusaha meniti jalan yang Allah ridhoi. Ada pertanyaan atau dilanjut dulu? Lanjut dulu aja ya.
Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tak minum dulu sebelum saya lanjutkan. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau nanya masalah ibadah kita. Jadi kita ini orang awam. Kadang-kadang kalau kita mendengarkan hal-hal yang tidak menakutkan ini, kita takut terjadi. Contohnya begini. Jadi ibadah kita, puasa kita, sholat kita, semua ibadah bisa gugur karena dengan adanya perbuatan yang kita nggak sadari. Apa itu perbuatan itu yang kita nggak sadari itu? Contohnya apa ya biar kita tahu gitu. Kemudian itu hanya ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam Rasulullah itu sebagai basyira wa nadhira, memberi kabar gembira juga nakut-nakutin. Yang sudah kita bahas apa? Tentang bidadari surga kan? Itu kan basyira. Nah, kita juga berbicara tentang nadhira, tentang hal yang menakutkan. Rasulullah itu basyira wa nadhira. Kita menyampaikan kepada umat ada yang harus menggembirakan mereka, ada yang harus nakut-nakutin. Asal mau ngaji udah cakep gitu aja, mau sholat udah cakep walaupun belum tentu bagus, yang penting sholat, itu namanya basyiro. Kalau sudah mantap ada nadhiro. Dan ini perlu proses belajar. Pengalaman saya kemarin tanggal 10 sampai tanggal 13 saya taklim sama Syekh Abu Faris Ahmad Robah, ulama tajwid internasional, boleh dikatakan paling sepuh dan paling ahli dan paling ketat dalam masalah tajwid. Beliau itu ngajar tajwid selama 55 tahun, tapi murid yang diluluskan cuma 22 tahun. Kemudian kemarin diundang kelompok Yusuf Mansur, saya termasuk, dan yang ngaji waktu itu semuanya boleh dibilang penghafal Quran, dan ada tokoh ketua penghafal Quran seluruh Indonesia termasuk Yusuf Mansur. Yusuf Mansur pun ikut ngaji. Apa yang terjadi? Yang dikaji kitab Tajdid Al-Musawwar karangan Syekh Aiman. Syekh Aiman itu murid beliau. Nah, yang saya ngaji itu gurunya Syekh Aiman. Syekh Aiman yang paling ketat kemarin. Dan kitab Muqaddimah Jazariyah sudah selesai dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Apa yang terjadi? Ini nadhiro ini. Yusuf Mansur dites pertama kali. Cuma satu kata. Apa kata? Khoto, salah. Salah. Waduh, salah nih gua katanya. Ketawa aja Yusuf Mansur. Salah. Berkali-kali dia benar, salah lagi, salah lagi. Semuanya. Tidak ada satupun yang benar. Saya cuma sekali juga dikatakan apa? Waktu saya baca mumtaz, itu sekali doang. Mumtaz berarti sempurna, excellent gitu, cakep, seneng banget. Setelah itu dibenerin lagi yang lain. Ya Allah, apa yang terjadi? Begitu kemudian ketawa. Ya memang begitu, kalau kita ngaji sama pakar itu emang kagak ada benernya, udah kayak ngaji Iqra. Itu standar apa? Ketat, nadhiro itu ibaratnya. Padahal yang di situ penghafal Quran semuanya, termasuk seluruh guru-guru Darul Quran, termasuk tokohnya Yusuf Mansur juga itu. Tapi mereka gak minder. Kenapa minder? Ya sama-sama kok. Padahal itu sudah standar semuanya itu tetap. Nah, kayak begitu. Dalam kita mengabari umat, ada yang kita harus ketat, tapi juga kadang longgar, perlu basyira wa nadhira. Ustaz, saya ini baca Quran apa itu nggak karu-karuan, nggak apa-apa, yang penting baca dapat pahala. Itu jangan apa-apa, oh nanti nggak diterima, itu melaknat nanti Quran. Ya ntar dulu kepada siapa kita bicara. Nah, kita ketati para penghafal Quran yang akan mengambil sanad itu yang harus ketat. Itu loh, sehingga baru ngomong, baru mangap itu sana apa? Baru itu kok
Nah ini waktu itu beliau didampingi oleh muridnya, itu masih muda. Beliau cerita, saya putus asa. Begitu ngaji sama Syekh Abu Faris, pertama kali baru a'udhu, mau baru a'udhu, baru itu berkali-kali dikatakan salah, khoto dan khoto, sampai beliau putus asa mau berhenti ngaji. Baru mangap udah salah. Ini pengalaman saya pribadi ini. Saya sudah punya standar sanad 30. Saya sudah punya ijazah 30 juz hafal. Dan saya pernah diuji. Tapi begitu sama saya tersebut. Waktu baca yang lain, ada yang dikatakan mumtaz, tapi yang lain dibenerin juga. Ini saya pribadi. Nah itu. Nah, dalam beribadah pun begitu. Ada yang longgar, ada yang ketat. Nah, ada yang tadi ibadah amalan yang merusak ibadah kita. Di antaranya apa? Kita ghibah. Kita ngomongin kejelekan saudara-saudara kita. Akhirnya apa? Tanpa disadari kebaikan kita dimakan oleh ghibah kita itu. Apalagi ulama yang kita gibahin. Ustadz Jambrong, tukang kawin dia mah gitu. Mau poligami mulu di mana-mana. Emang di mana-mana begitu saya. Kita gibahi misal ulama, bukan hanya saya, yang lain-lain nih. Kita fitnah. Seluruh amal kita hapus. Bagaimana kita kalau ada saudara kita berbuat salah, kita tutupin selama itu tidak merugikan umum. Jangan malah diumbar. Kita kan senang melihat orang terfitnah tuh. Nah, ini yang merusak amal itu tanpa kita sadari. Banyak sekali yang merusak amal. Ria, biar dikatakan alim nih Ustadz Jambrong begitu. Saya misalnya, waduh, biar jamaah al-musodik semua kagum sama saya dah. Udah hilang semua amal saya. Ini gayanya Nadiro. Pak Ustadz, saya ini amal tapi masih riak, gimana? Nggak apa-apa. Sodako riak nggak apa-apa gitu. Daripada kagak. Artinya ya kadang-kadang perlu begitu. Nah inilah, tanpa kita sadari betapa banyak penyakit yang merusak amal kita. Kita nanam padi, yang tumbuh apa? Rumput, ada tikus kan gitu. Kalau nanam rumput nggak tumbuh padi kan? Ketika kita melakukan kebaikan, banyak penyakitnya. Ada ujub, sum'ah, takabur, tanpa kita sadari, merasa diri yang paling alim. Aduh, udah selesai sampai di situ. Seperti itu. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Sebelum saya lanjutkan satu ayat lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita ngomong masuk Allah, karena setiap orang kan ada yang itu berdalam dosa dan berdalam oleh apa-apa. Berarti jumlahnya banyak. Yang pertanyaan saya, ini malaikat itu langsung diciptakan banyak atau berkembang biak seperti manusia? Karena kita tahu kan malaikat itu kalau yang namanya berkembang biak itu kan reproduksi, ya kan? Yeah. Nah, bagaimana dia berkembangnya? Apa langsung diciptakan mana? Kasih proses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat itu nggak punya nafsu. Suatu hari datang kepada Nabi Ibrahim kan, disodorin apa? Panggang sapi. Panggang sapi nggak dimakan. Kenapa? Malaikat memang nggak makan. Malaikat itu nggak minum. Malaikat itu nggak laki-laki dan tidak perempuan. Kayak apa? Wallahu a'lam. Tapi kelebihan malaikat bisa berubah, seperti terjadi pada waktu Rasulullah tentang masalah rukun iman dan Islam. Itu kan menyerupai laki-laki, bisa berubah. Kalau kita nggak bisa, kita itu makhluk kasar. Jadi begini aja, perubahan tua gitu, pompong, perubahan gitu doang. Kayak saya perasaan baru SMA baru lulus kemarin, ternyata kumis saya sudah putih.
Berarti sudah lumayan tua. Perasaan itu masih muda aja ini. Nah, malaikat itu langsung diciptakan dalam kondisi seperti itu. Nggak berkembang terus, nggak dari kecil besar, enggak. Malaikat itu beda. Malaikat bisa berubah. Langsung banyak begitu. Bagaimana Allah menciptakannya? Itu urusan Allah. Kun fayakun, gampang. Sebagaimana bidadari surga diciptakan tanpa berkembang biak. Langsung perawan ting langsung. Cakep kok bisa. Nah, kekuasaan Allah di atas semuanya. Bidadari surga itu nggak dilahirkan. Siapa yang melahirkan? Langsung. Siap menyambut Pak Haji Andi. Udah rindu banget sama Pak Haji Andi kayaknya ini. Kapan datang? Iya. Kita ngaji begini itu ada yang ngintip bidadari. Mana ini yang paling soleh itu? Ada, memang bidadari surga itu rindu dengan kita-kita. Rindu kekasih-kekasihnya di dunia. Nah, jadi malaikat itu ya nggak ada nafsu, dan malaikat itu adalah makhluk yang paling patuh. Kalau kita kan suka maksiat. Malaikat Allah ngomong ayat A, pegang trompet malaikat Israfil, ya sampai kapan pun megang aja. Kok nggak capek? Ya nggak capek, malaikat nggak punya nafsu kok. Iya kan? Tugasnya ada yang apa? Masalah hujan melulu, ya ngurusin hujan melulu. Nah, nggak kemaruk malaikat itu. Penjemput nyawa yang ngurusin yang lain. Kalau kita kan kemaruk, dapat jabatan ini pengen yang lain, ya kan? Malaikat nggak kemaruk. Penjemput nyawa ya penjemput nyawa. Malakul maut tugasnya menjemput nyawa. Menjemput nyawa nggak nurunin hujan, beda. Kalau kita kan apa aja pengen diambil. Malaikat yang apa itu? Penjaga surga yang di surga aja, neraka yang neraka aja. Nggak semerawut. Yang di neraka ya ke surga, bolak-balik begitu, enggak. Itu malaikat itu. Malaikat, makanya malaikat itu tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disuruh bertasbih aja. Nggak ada capeknya. Emang begitu. Makanya kita ini harus mencontoh malaikat kebaikannya. Harus mencontoh malaikat kebaikannya, nggak maksiat kepada Allah. Seperti itu. Supaya apa ya, kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang kita tidak bisa seperti malaikat. Karena kita ada nafsu, kita lapar, pengen makan, pengen minum, pengen kawin. Kalau malaikat nggak ada begitu, nggak tertarik sama perempuan. Kenapa? Nggak ada nafsu. Nah, kita ini punya nafsu, jangan hilangkan. Nafsu dikendalikan, dibersihkan, karena kita itu butuh nafsu. Kalau nggak ada nafsu ya kita nggak makan, nggak ada pembangunan, kita nggak menjadi khalifah fil ardh. Seperti itu. Begitu ya. Silakan, ada lagi. Bapak, Ibu. Kalau nggak ada kita lanjutkan, belum suruk ini ya. Satu ayat lagi. Inna anzarnakum adaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Inna, sesungguhnya kami anzarnakum, memberikan peringatan kepada kalian, adaban qariba, adab yang sangat dekat. Kapan itu? Pada hari kiamat. Kok dekat? Iya, sesuatu yang akan datang kepastiannya itu sangat dekat. Dzalikal yaumul haq tadi. Dekat, adzaban qariba. Kan masih lama. Iya, walaupun masih lama, setiap hari kita lebih dekat kepada akhirat daripada ke dunia. Semakin hari kan kita menjauh dari dunia ini. Bener nggak? Semakin hari kita semakin jauh dari dunia. Iya, diakui atau tidak? Tapi hati kita kenapa kok lebih dekat dengan dunia, kan begitu masalahnya. Padahal setiap hari kita pasti semakin dekat dengan akhirat, semakin jauh dari dunia. Tetapi hati kita semakin hari semakin dekat dengan dunia. Tuh. Padahal adzab qariba, adab yang sangat dekat. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Di sini hari di mana yang durul mar'u, manusia itu
ma qaddamat yadahu, apa yang dilakukan oleh tangannya. Perbuatan-perbuatannya dilihat dengan catatan amal dan rekamannya ada. Emang nggak ada CCTV? CCTV lebih canggih lagi. Kita akan melihat rekaman kita nanti itu. Oh, hari Ahad 18 Agustus taklim tafsir Ibnu Katsir sama Ustaz Jambrong ada. Oh, malam minggunya main kartu ada. Tuh. Ya ada. Semuanya ada. Di dunia ada CCTV toh. Nanti rekamannya lebih dahsyat lagi. Termasuk kulit kita, ada catatan amal, ada rekaman perbuatan kita. Maka kesempatan di dunia kita harus menghapus rekaman yang tidak bagus. Apa? Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekaman nanti akan ada dan kita lihat betapa malunya kalau maksiat kita lihat di akhirat nanti. Di dunia saja kita melihat rekaman kita yang maksiat, malu nggak? Malu, apalagi di akhirat. Malu di akhirat lebih dahsyat daripada malu di dunia. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu. Ini jelas ayat ini. Saking dahsyatnya rekaman pada waktu itu. Sampai apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir menyesal karena melihat rekamannya yang tidak bagus. Ya laitani kuntu turaba. Coba andaikan saya ini jadi tanah saja, bukan jadi manusia. Dia itu pengen kayak kucing, kayak kambing, nanti kan jadi tanah semua itu. Dikumpulkan nanti ujungnya dari tanah. Pengennya begitu. Kenapa? Di depannya neraka sudah membentang. Siksaan sudah menanti, melihat amalannya udah gemetar udah. Makanya kesempatan yang hidup ini kita berusaha untuk apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Kita ini kalau direkam aja kan pengennya bagus acting kita kalau sama. Kita ini selalu dipantau oleh Allah, maka kita harus punya sifat apa? Ihsan atau muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita sudah merasa diawasi oleh Allah, mau maksiat dia mikir 1000 kali, malu kepada Allah. Oh, mau judi nggak jadi, mau main slot ini slot, walaupun di kantor tetap aja nggak jadi. Mau judi online nggak jadi. Kenapa? Malu kepada Allah. Kalau kita merasa muraqabah enak, itu loh. Satpam polisi itu terbatas pengawasannya, CCTV terbatas. Tapi kalau merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada, ngumpet dimanapun kita berada, di situ dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah kita harus ada. Itu loh. Makanya mudah-mudahan kita semuanya Allah tanamkan di hati kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disadari atau tidak, ada ma yalfidu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat. Raqib atid itu sebenarnya bukan nama, tetapi sifat malaikat yang memantau dan yang siap mencatat. Namanya kiraman katibin. Cuma di sekolah-sekolah disebutkan apa? Raqib pencatat kebaikan, atid keburukan. Nah, saya belum menemukan hadisnya itu. Mau alam mungkin karena saya yang masih awam kali ya. Jadi itu bukan nama malaikat. Di tafsir-tafsir itu bukan nama malaikat, itu sifat malaikat. Raqibun atid. Raqib itu memantau terus, atid yang mencatat. Itu disebut kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Namanya malaikat kiraman katibin, sifatnya raqib atid. Nah, cuma di apa yang wajib diketahui adalah raqib atid itu 2 malaikat. Mau alam sumbernya dari mana saya belum menemukan, tapi yes, yang penting kita yakin bahwa ada yang mencatat amal-amal kita. Baik, ini sudah suruh ya? Nah, ya sudah. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah manfaat ilmu kita. Silakan Pak Anjar. Baik, sekalian, sudah
selesai. Sudah selesai. Nah, nasi kuning. Ini lagi ke Iya, 29. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua membukakan sifat dari Al-Quran dan menjadi kebermanfaatan kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak sekalian, sebelum kita tutup, mohon izin Ustaz Ya. حمدا لله حمدا شاكرين حمدا جافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات انك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمصلحينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا كثيرا مباركا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.